sehari-hari ya, supaya bisa terekam di intuisi kita, maka dikaitkan kehidupan sehari-hari. Oke, Anda juga benar. Oke, selamat. Berikut Nur Rahmat. Silakan Nur Rahmat. Iya, Prof. Sebut satu. Pendekatan juga. Pendekatan, Prof. Spiller, Prof. Spiller. Iya. Halo, Prof. Sebut satu. Pendekatan, Prof. Pendekatan. Iya, Prof. Pendekatan apa? Sebut satu. Spiller, Prof. Spiller. Oke. Karakteristiknya? Konsepnya diajar secara bertahap, Prof. Oke, dua. Konsep diajar semakin abstrak, dari yang mudah semakin abstrak. Oh, tiga. Konsep diajarkan sesuai perkembangan psikologi siswa. Apakah cocok pembelajaran matematika ini? Cocok, Prof. Baik, terima kasih. Ya. Sudah tiga. Sekarang berikut. Ini saya random saja ya. Siapa? Farida, siapa tadi? Farida? Iya, Prof. Ya, sebut Farida satu model pembelajaran. Model pembelajaran number head together, Prof. Yang lain sudah biasa itu. Ada sintaksnya NHT itu? Iya, ada, Prof. Ada. Oke. Iya. Yang lain, yang lain. Jigsaw, Prof. Apa? Jigsaw. Jigsaw. Ya, Iya. coba gimana itu karakteristiknya jigsaw? Dia berbentuk diskusi kelompok, Prof. Terus dalam jigsaw itu ada yang disebut kelompok belajar asal dan ahli, Prof. Oke, bagus. Anda benar. Terus jika ada kuis di akhir pembelajaran. Apakah cocok pembelajaran matematika? Cocok, Prof. Oke, terima kasih, Farida. Oke, bagus. Sekarang Khalifah. Ya. Ini Prof. Conceptual Understanding Procedure atau CUPS, singkatan CUPS, Prof. Ciri khasnya? Ciri khasnya dia menemukan konsep yang sulit, kemudian dan di sini ada pemecahan masalah individu. Oke, bagus. Ya, cocok pembelajaran matematika? Iya, Prof, cocok. Karena di sini kita di sini konsep, Prof. Jadi cocok untuk pembelajaran matematika. Oke, selamat. Oke, sekarang Miftah. Pendekatan Miftah. Sebut satu yang belum disebut. Pendekatan saintifik, Prof. Oke, yang lain. Enggak apa-apa, lanjut. Ciri khasnya? Ciri khasnya yaitu siswa itu dilatih untuk berpikir kritis, mengambil kesimpulan berdasarkan. Apalagi? Ada itu 5M. Mengamati, merumuskan masalah, sama mengajukan hipotesis, mengumpulkan data, menganalisis data, menarik kesimpulan, Prof. Siapa yang melakukan semua itu? Siswa, Prof. Siswa, berarti ini salah namanya ya. Mestinya ini metode saintifik. Semua. Sekarang Anda paham bahwa kalau itu berkaitan dengan bagaimana siswa belajar, itu namanya metode. Kalau bagaimana guru mengajar, namanya pendekatan. Jadi ini salah nama ini, tapi sudah terlanjur ditulis dalam undang-undang, apakah peraturan menteri kah?
ini mestinya dulu waktu dicetuskan pertama ini tidak terlalu paham juga yang memberi nama ini ya. Jadi bukan pendekatan saintifik, mestinya metode saintifik karena semua yang Anda sebutkan itu siswa yang melakoni bukan guru. Nah, ini ya. Jadi nanti ini setelah Anda MPD ini Anda harus buat klaim, harus mampu membedakan kalau ditanya orang, kalau ditanya guru lain. Ya. Kalau cenderung bercerita tentang ya bagaimana siswa belajar menggunakan fasilitas apa, itu namanya metode. Tapi kalau bagaimana guru menggunakan sumber belajar, memanfaatkan apa yang ada dan seterusnya, itu namanya pendekatan. Oke, tidak salah karena Anda mengikuti apa yang sudah ada di peraturan menteri. Itu kayaknya permen itu. Oke, Vivi, sebut satu pendekatan. Etnomatematika, Prof. Pendekatan etnomatematika. Karakteristiknya, Vivi? Pertama, menjelaskan hubungan budaya lingkungan dan matematika. Yang kedua, realistis. Dan yang ketiga, perkembangan pemahaman. Ya, jadi ini pendekatannya. Jadi maksudnya itu guru memanfaatkan benda-benda sekitar yang ada dalam budaya tertentu. Nanti di S3 ini ada beberapa yang teliti tentang etnomatematika ini. Ada yang mempelajari nilai-nilai matematika di rumah tongkonan yang ada di Sator, di Mandar, pernah juga ada Tolaki, ya, beberapa benda-benda geometri yang menyimpan nilai-nilai matematika, itu namanya etnomatematika. Oke, terima kasih. Pilih satu contoh. Silakan, ini sarannya apa? Ulangi. Pendekatan atau model, Prof? Pendekatan. Pendekatan pembelajaran jarak jauh. Karakteristiknya jarak antara guru dan pembelajar jauh, kemudian belajar mandiri, yang ketiga itu pembelajaran dilakukan melalui tutorial. Jadi pendekatan jarak jauh namanya nih ya. Pendekatan jarak jauh atau metode jarak jauh. Coba ulangi lagi karakteristiknya. Karakteristiknya jarak antara guru dan siswa jauh, kemudian belajar mandiri, kemudian tutorial. Pembelajaran dilakukan melalui tutorial. Nah, ada 3 ciri ini. Ciri pertama itu tidak bisa dipakai untuk menjelaskan apakah pendekatan atau bukan. Ciri kedua cenderung kepada metode. Ciri ketiga cenderung ke pendekatan. Ada satu orang yang bisa menambah karakteristik yang sempat mencatat ini? Selain yang disebut Isrania. Siapa di antara yang lain? Yang menulis pendekatan jarak jauh atau metode jarak jauh. Metode mengajar jarak jauh atau pendekatan mengajar jarak jauh. Ada satu orang bisa menambah satu karakteristik yang selain disebut Isrania. Halo? Ini Isrania saja yang catat ya, tidak ada yang lain. Saya, Prof. Oke, sebut nama siapa? Setiawan, Prof. Mas Setiawan. Karena Ya, saya Prof. tidak lihat semua di layar. Coba sebut, Anda sebut. Yang pertama itu hasil dinilai secara sistematis, Prof. Belajar mandiri. Kedua, belajar mandiri. Ketiga, jauh antara guru dan pembelajar atau siswa. Ada lagi yang lain ciri khasnya? Hasil dinilai secara sistematis. Ada lagi yang lain? Ciri khasnya? Belajar mandiri. Yang lain kalau ada? Belajar mandiri, Prof.
Oke, sudah itu tak sama dengan yang disebut Isrania itu. Maksud saya yang berbeda dengan yang disebut Isrania. Oh, Anda dapat yang lain satu hasil ditulis secara sistematis. ya, Kalau Prof. pembelajaran dilakukan secara daring, Prof. Pembelajaran dilakukan secara daring. Ya, ya betul karena jarak jauh. Ya. Sudah lebih dekat kepada pendekatan dengan dua karakteristik tadi. Yang pertama adalah hasil dicatat secara sistematis yang mencatatkan si guru. Tapi ada belajar mandiri ini lari ke metode. Terus ada tadi cirinya yang lain yang lebih dekat kepada pendekatan. Apa tadi itu yang Anda bilang, Sis? Kalau tanpa ruang Tutorial. kelas, Prof? Ya, Tanpa ruang kelas? tanpa ruang kelas. Ya, itu kaitannya dengan ruang mandiri, ya, belajar mandiri. Ini memang lebih dekat kepada pendekatan jarak jauh, pendekatan belajar jarak jauh, tapi rasanya belum 100% ya. Karena ada juga ciri khas yang menuju kepada metode, yaitu belajar mandiri. Belajar mandiri itu cenderung ke metode belajar jarak jauh, bukan pendekatan. Ini ya, kalau ada yang lebih tajam lagi memberi ciri khas, silakan. Yang sempat catat ini. Mungkin Prof untuk pembelajaran jarak jauh itu menggunakan media, dalam hal ini mungkin gadget. Ya, menggunakan media, betul. Menggunakan media tanpa ruang kelas, dilakukan secara daring. Ya. Kalau ini kita perkuat terus-menerus, ini pendekatan ini kelihatannya bukan pendekatan, dia metode. Jarak jauh itu ya larinya ke metode. Karena siswa yang belajar jarak jauh. Tidak menggunakan kelas juga, kemudian daring. Ya, ini dengan dua ciri terakhir, saya lebih cenderung memilih metode belajar jarak jauh, bukan pendekatan. Metode belajar jarak jauh, ya. Jadi bukan pendekatan. Oke, kesimpulan sementara bahwa jarak jauh ini, pembelajaran jarak jauh adalah metode pembelajaran, bukan pendekatan. Ya, Prof. Ya, oke, bagus. Ya, yang jelas ini supaya Anda nanti lebih hebat membuat keputusan. Ya, Prof. Oke, saya kira cukup. Tidak perlu disebut semuanya. Tugas terakhir. Seperti ini juga, pekan depan melaporkan tentang dua hal. Pertama, terkait dengan metode. Ingat, metode itu karakteristiknya lebih kepada siswa. Bagaimana siswa belajar. How students learn. Kemudian kedua, strategi. Apa itu strategi? Ya, ini lebih tajam lagi. Kalau Anda menyebut strategi, berarti itu menyebut pokok bahasan. Jangan lupa ya, kalau Anda tidak sebut pokok bahasan, belum tentu strategi. Contoh, strategi induktif untuk mengajarkan pokok bahasan, barisan, dan deret. Nah, begitu caranya strategi. Jadi ini tidak banyak ini. Yang kedua, misalnya strategi sempoa untuk mengajarkan aritmetika. Sempoa aritmetika itu. Jadi harus disebut pokok bahasan apa mau diajarkan strategi itu. Jadi lebih spesifik. Misalnya lagi strategi bermain. Ya, terus strategi bermain pola, ya. Bermain pola. Itu untuk mengajarkan pokok bahasan pola bilangan. Strategi domino. Ya, ada itu. Ya, untuk mengajarkan mungkin juga bilangan bulat atau apa. Oke. Saya kira jelas ya. Semua yang Anda tulis strategi nanti itu harus menyebut pokok bahasan apa yang diajarkan dengan strategi itu. Kalau tidak bisa berarti bukan strategi. Bisa jadi metode. Bisa jadi pendekatan.
pendekatan, bukan strategi. Ini lebih spesifik. Saya kira itu tugasnya ya, yang ketiga sebelum kita masuk ujian. Nah, tidak lama lagi selesai lagi semester 2 ini. Cukup? Ada pertanyaan? Nanti di akhir dikumpul semua di Setiawan ya. Itu saya cross check. Apakah nilainya di semester 1 udah keluar semua? Sudah. Ada Sudah, Prof. Prof. Kasih. Ya, Prof. Sudah. Siapa yang paling tinggi IPK-nya? Adinda. Adinda 4,0. Iya, Prof. Berapa di IPK-nya berapa? 4,0, Prof. Oh, subhanallah, luar biasa. Di mana satunya, Adinda? Ya, di UNM, Prof. Oh, ya, waktu S1 berapa IPK-nya? 3,74, Prof. Oh, yang tinggi. Dari kelas reguler, ICP atau matematika murni? ICP, Prof. Oh, ICP memang pintar-pintar. Baik, tolong Setiawan. Ya, Yang Prof. kalau ada di Makassar ini teman-temannya yang S1-nya PGSD atau matematika murni, tolong disampaikan kelas lain juga. Ketemu saya insya Allah besok pada duhur. Oh, sebelum duhur dah. Karena ada rapat saya jam 1. Jadi sampaikan juga kelas A, kelas C yang ada di sekitar di Makassar ini. Pokoknya kalau tidak semuanya, kalau misalnya di provinsi lain, perwakilan yang S1-nya PGSD dan S1-nya matematika murni. Paham ya, Setiawan? Ya, Prof. Ya, Prof. Itu mau dikasih mata kuliah anfulen. Itu aturannya begitu, walaupun 0 SKS supaya dapat tambahan ilmu setara dengan Anda. Oke, ya. Untuk Cukup ya? anunya, Prof. Cukup. Ada kan di Ya? kelas ada beberapa yang bukan dari pendidikan, Prof. Kayak Yuliana dari PGSD, Shirley dari matematika Itu murni. yang saya masuk. Itu yang saya masuk. Ketemu saya besok kita kira jam 11 atau sebelum Mereka sudah di kampus. Mereka sudah ada di Prof. Di kampung semua, Prof. Ada yang di Bone, ada di Mereka Bulukumba, ada di mana? Prof. Di Bone sama Bulukumba, Prof. Yang ada saya di Makassar perwakilan. Oh, tidak ada, Prof. Dari kelas B tidak ada saya. yang di. Nah, siapa tahu mungkin ada di A atau di C, ya mana saja. Sampaikan Oh ya, saja. Prof. Oh ya, Iya. Prof. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Saya isi live ya. Ya, Prof. Isi live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Tugasnya bagaimana? Ditulis tangan lagi, Kak? Ya, biasanya Kak begitu, tulis tangan. Pastinya, Kak. Diketik. Jadi diketik tangan. Terus ini yang model sama pendekatan kapan dikumpul? Tadi udah dengar. Iya, Bersamaan sama tugas terakhir nanti dikumpul. Kak, kalau tidak salah dengar.